Negosiasi hampir kelar. Manchester City segera amankan jasa Mateo Kovacic. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan update seputar masa depan Mateo Kovacic. Ia menyebut gelandang Chelsea itu sedikit lagi akan pindah ke Manchester City. Manchester City memang diketahui sedang mencari gelandang baru. Mereka mempersiapkan kepergian Ilkay Gundogan, di mana sang gelandang disebut akan cabut di musim panas ini. Pep Guardiola, sang pelatih Manchester City, tidak butuh waktu lama untuk mencari pengganti Gundogan. Ia membidik gelandang Chelsea Mateo Kovacic untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan pemain timnas Jerman tersebut. Menurut Romano, transfer Kovacic ke City sudah hampir kelar karena kedua pihak sudah hampir mencapai kata sepakat terkait transfer ini. Menurut laporan Romano, Chelsea dan Manchester City sudah memasuki tahap akhir dalam negosiasi transfer Kovacic ini. Manchester City disebut mengajukan tawaran sebesar 25 juta euro, namun Chelsea meminta sang juara IPL tersebut menaikkan tawaran mereka ke angka 30 juta euro. Saat ini kedua tim masih mencari jalan tengah, namun mereka optimis kesepakatan untuk transfer Kovacic bisa terpenuhi. Romano menyebut bahwa jika City berhasil deal dengan Chelsea, maka Kovacic fix pindah ke Etihad Stadium. Kovacic dilaporkan sudah mau bergabung dengan Manchester City. Ia sudah menyepakati kontrak pribadinya dengan The Citizens. Alhasil, sang gelandang kini menunggu kepastian dari City dan Chelsea sebelum nantinya ia akan berkemas. Namun, laporan itu mengklaim transfer Kovacic ke City punya potensi akan gagal. Jika City memutuskan merekrut Declan Rice, maka transfer Kovacic ini tidak jadi dilaksanakan. Setelah Kante, pemain Chelsea ini segera tuntaskan kepindahan ke Arab Saudi. Satu lagi pemain Chelsea yang akan cabut ke Arab Saudi, penyerang mereka Pierre-Emerick Aubameyang dilaporkan akan segera melanjutkan karirnya di Timur Tengah. Seperti yang sudah diketahui, klub-klub Arab Saudi sedang berekspansi besar-besaran. Mereka mendatangkan pemain-pemain top dunia ke Arab Saudi untuk bermain di liga mereka. Salah satu pemain top yang dilaporkan akan pindah ke Arab Saudi adalah N'Golo Kante. Gelandang bertahan Chelsea itu dikabarkan sudah menerima tawaran dari Al Ittihad untuk bermain di Saudi Pro League. Dilansir dari Fabrizio Romano, ada satu lagi pemain Chelsea yang akan pindah ke Arab Saudi. Ia adalah Pierre-Emerick Aubameyang. Menurut laporan tersebut, Aubameyang saat ini mendapatkan sejumlah tawaran pindah ke Arab Saudi. Klub-klub Arab Saudi butuh striker kelas dunia untuk memperkuat lini serang mereka. Aubameyang dinilai punya rekam jejak yang bagus untuk itu. Itulah mengapa Aubameyang dan sang agen saat ini sedang mempelajari tawaran-tawaran yang masuk sebelum memutuskan pindah ke klub Arab yang mana. Sementara Chelsea sendiri dilaporkan tidak akan menghalangi kepergian Aubameyang di musim panas ini. Sang striker tidak masuk dalam proyeksi Mauricio Pochettino di musim depan, sehingga ia dipersilahkan untuk mencari klub baru. Selain itu, Chelsea ingin mengurangi beban gaji mereka. Kebetulan Aubameyang mempunyai gaji yang besar, sehingga mereka menilai kepergian Aubameyang akan jadi solusi yang bagus.
Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Aubameyang bukan pemain Chelsea terakhir yang berpotensi hijrah ke Arab Saudi. Hakim Ziyech juga dikabarkan mendapatkan tawaran untuk pindah ke Al Nassr di musim depan. Bernardo Silva menolak tawaran bermain di Liga Arab Saudi. Bintang Manchester City, Bernardo Silva menjadi salah satu pemain yang dilaporkan mendapatkan tawaran merumput di Liga Pro Saudi. Meski begitu, jika dilansir dari laporan The Athletic, pemain asal Portugal itu berencana untuk menolak tawaran tersebut. Bernardo Silva sendiri merupakan salah satu pemain yang paling berpengaruh bagi The Citizens. Performa konsistennya di lini tengah juga turut membantu Manchester City meraih gelar treble winner di musim ini. Saat ini ada banyak spekulasi mengenai kepindahan Bernardo Silva dari klub asal Manchester tersebut. Hal ini semakin gencar setelah sang pemain memang menyatakan keinginannya untuk bisa keluar dari Etihad Stadium pada akhir musim panas ini. Pemain berusia 28 tahun itu sebenarnya masih memiliki kontrak bersama Man City hingga Juni 2025. Kendati demikian, sang gelandang ingin mencari tantangan yang baru. Ia merasa perjalanannya bersama The Citizen diyakini sudah cukup puas. Menurut laporan dari The Athletic, upaya salah satu klub dari Liga Arab Saudi untuk bisa mendapatkan tanda tangan gelandang milik Man City ini terus berlanjut. Mereka tidak ingin menyerah setelah berhasil mendatangkan sejumlah pemain bintang seperti N'Golo Kante, Karim Benzema, dan bahkan Cristiano Ronaldo. Kendati demikian, sang gelandang tampaknya tidak tertarik dan akan menolak tawaran tersebut. Laporan tersebut menyatakan bahwa Silva lebih memilih untuk melanjutkan karirnya di Eropa daripada menerima kesepakatan di Liga Pro Saudi. Barcelona menjadi salah satu klub yang tertarik untuk mengamankan jasa Silva sedari bulan Januari 2023. Meski begitu, Man City enggan berpisah dengan sang gelandang saat musim sedang berlangsung. Namun situasi sekarang membuat Man City bisa saja berubah. Pep Guardiola bisa saja tergoda untuk melepas Silva karena dia memiliki waktu untuk mencari penggantinya. Bernardo Silva memang masih memiliki sejumlah peminat di Eropa, terlebih peminatnya merupakan klub papan atas yang disinyalir masih membutuhkan jasa sang gelandang tersebut. Selain Barcelona, ada juga klub raksasa asal Prancis yakni Paris Saint-Germain yang menyatakan ketertarikannya untuk bisa memboyong Silva dari Etihad Stadium. Alhasil, kedua tim tampaknya akan saling mencoba menego Manchester City untuk melepaskan sang playmaker di musim panas ini. Pep Guardiola tegaskan Manchester City tak akan rekrut Kylian Mbappe. Kylian Mbappe tengah dikaitkan dengan kepindahannya dari PSG. Meski begitu, manajer Man City Pep Guardiola menegaskan kalau pihaknya tidak akan mengejar sang pemain di musim panas ini. Nama Mbappe sering disebut pada bursa transfer musim panas ini. Hal itu berkaitan dengan keputusannya untuk tidak mengaktifkan perpanjangan kontraknya di PSG. Kontrak Mbappe akan berakhir pada tahun 2024 mendatang. Dengan demikian, PSG bisa menjualnya di musim panas ini daripada kehilangan sang pemain secara gratis tahun depan.
Tak pelak, sejumlah klub mulai dikaitkan dengan Mbappe di bursa transfer musim panas ini. Real Madrid diposisikan sebagai yang terdepan untuk merekrut pemain berusia 24 tahun itu. Guardiola menutup peluang bagi Man City untuk mendatangkan Mbappe. Dia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan merekrut bintang asal Prancis tersebut. Kami tidak akan merekrut Kylian Mbappe, kata Guardiola dilansir dari laman Sportskida. Dia tidak akan bergabung dengan Man City. Kita semua tahu kemana dia ingin pergi. Guardiola tidak membutuhkan penyerang baru karena sudah mempunyai Erling Haaland. Pemain asal Norwegia tersebut mampu mencetak 52 gol dalam 53 laga untuk The Citizens. Legenda Liverpool Michael Owen menyebut Mbappe lebih indah untuk ditonton, namun dia meyakini kalau Haaland akan mencetak lebih banyak gol dari pemain Prancis itu. Mbappe indah untuk ditonton dan saya ingin melihatnya bermain di tim saya setiap minggu, ujar Owen. Saya pikir Mbappe bisa menjadi pemain yang jauh lebih baik, tapi Haaland mungkin akan mencetak lebih banyak gol dalam karirnya. Karena dua alasan, Liverpool mempunyai peluang merekrut Kylian Mbappe. Liverpool masih memiliki peluang untuk merekrut Kylian Mbappe dari PSG. Masa depan Kylian Mbappe bersama PSG menjadi perbincangan hangat dalam beberapa pekan terakhir. Hal itu terjadi usai Mbappe mengambil keputusan mengejutkan mengenai masa depannya bersama Les Parisiens. Pemain berusia 24 tahun itu dilaporkan tidak tertarik untuk memicu opsi perpanjangan kontrak dengan PSG hingga tahun 2025. Hal tersebut diungkapkan oleh pakar transfer asal Italia Fabrizio Romano. Kylian Mbappe telah memberitahu PSG tentang keputusannya. Dia tidak akan memicu opsi untuk memperpanjang kontrak saat ini hingga 2025, kata Fabrizio Romano melalui Twitternya. Itu berarti kesepakatan di atas akan berakhir pada Juni 2024, ujar Romano menambahkan. Dengan keputusan yang diambil oleh Mbappe, maka ia bisa menjadi pemain gratis pada musim panas 2024. Hal tersebut kemudian bisa menjadi berkah untuk raksasa Liga Inggris Liverpool. Karena satu-satunya harapan The Reds untuk memboyong Mbappe ke Stadion Anfield adalah mendapatkannya secara gratis pada musim panas 2024. Apalagi Liverpool memiliki kesempatan untuk lolos ke Liga Champions 2024-2025 kalau masuk posisi 4 besar di Liga Inggris musim 2023-2024. Lolos ke Liga Champions untuk musim 2024-2025 bisa membuat Mbappe merapat ke Liverpool. Di sisi lain, Liverpool juga bisa merekrut Mbappe karena sang ibu dilaporkan merupakan penggemar berat The Reds. Kalau Mbappe akhirnya benar-benar bergabung dengan Liverpool, maka hal itu akan menjadi berkah untuk kedua belah pihak. Untuk Liverpool, mereka akan kedatangan salah satu penyerang terbaik di Eropa. Selama bermain di PSG, kapten timnas Prancis itu telah melesakkan 212 gol dalam 260 laga. Kemudian untuk Mbappe, ia punya peluang untuk meraih gelar Liga Champions pertamanya jika main di Liverpool. Pasalnya, Liverpool merupakan salah satu jagoan di Liga Champions. Dalam sejarahnya, The Reds
pernah meraih gelar Liga Champions sebanyak 6 kali. Jumlah di atas membuat Liverpool hanya kalah dari Real Madrid yang mempunyai 14 trofi dan AC Milan yang mempunyai 7 trofi Liga Champions. Manchester United susupkan agen khusus untuk goda 2 pemain tim nasional Inggris. Manchester United menyusupkan agen khusus ke dalam tim nasional Inggris demi menggoda 2 pemain incaran mereka. Utusan transfer Manchester United tidak hanya melibatkan staf yang bertugas khusus sebagai pemandu bakat. Demi mendapatkan pemain idaman, sebuah klub kadang rela melakukan pendekatan yang personal. Hal inilah yang dilakukan oleh Manchester United dalam misi transfer terbaru mereka. Tim asuhan Erik ten Hag tersebut berniat memperkuat tim dengan tambahan sejumlah pemain baru. Target ten Hag pun tidak terlalu jauh-jauh karena ia mengincar para pemain yang masih membela klub Liga Inggris. United diyakini sudah merasa percaya diri karena mampu menembus zona Liga Champions untuk musim 2023-2024. Hasil yang cukup positif pada musim pertama kepelatihan ten Hag diyakini bisa menjadi faktor untuk meyakinkan pemain-pemain incaran. Namun, The Red Devil juga enggan mengandalkan satu faktor saja sehingga terus mencoba usaha lain. Bek sayap kiri andalan tim, Luke Shaw, ikut masuk membantu The Red Devils untuk mencapai misinya. Saat ini, Luke Shaw tengah bergabung dengan tim nasional Inggris untuk melakoni laga kualifikasi Piala Eropa 2024. Shaw pun tidak keberatan saat harus menjawab rencana klubnya mendatangkan Harry Kane dan Declan Rice. Saya sudah memberitahu mereka tentang betapa bagusnya Manchester United karena kualitas pemain seperti keduanya, kata Shaw. Dilansir dari Metro, mereka merupakan pemain kualitas dunia yang akan meningkatkan tim secara signifikan, ujar pemain berusia 27 tahun tersebut. Menurutnya, kedua rekannya di timnas Inggris tersebut tidak akan sulit beradaptasi jika pindah. Baik Harry Kane maupun Declan Rice sudah memiliki pengalaman yang cukup di Liga Inggris. Mengingat Manchester United memiliki sejumlah pemain timnas Inggris, keduanya juga tidak perlu merasa canggung. Akan tetapi, kepergian keduanya tentu masih bergantung dengan keputusan klub masing-masing. Tottenham Hotspur diragukan akan melepas Harry Kane ke sesama rival Liga Inggris. West Ham United masih melunak dan mau bernegosiasi soal Declan Rice, tetapi Manchester United sudah kalah start. Arsenal saat ini masih memimpin mereka soal transfer gelandang berusia 24 tahun tersebut. Untuk kelancaran transfer keduanya, Manchester United dituntut juga bergerak cepat dan tidak hanya mengandalkan tenaga seperti Shaw. Kata legenda Liverpool, Alexis Mac Allister adalah perekrutan yang murah tetapi bukan kaleng-kaleng. Keputusan Liverpool menggait Alexis Mac Allister mendapatkan pujian dari legenda The Reds, John Barnes. Menurutnya, Mac Allister merupakan perekrutan yang murah tetapi dengan kualitas mumpuni. Gelandang timnas Argentina tersebut direkrut dari Brighton and Hove Albion pada
Januari 2019, Mac Allister dibeli dengan harga hanya 7 juta pound sterling. Bersama Brighton, Mac Allister mampu tampil gemilang, terutama pada musim lalu. Dia tampil sebanyak 40 kali di semua ajang kompetisi dengan sumbangan 12 gol dan 3 assist. Liverpool awalnya disebut mengincar Moises Caicedo untuk menghuni pos di lini tengah, namun harganya terlalu mahal dan The Reds mundur teratur dari perburuan gelandang berusia 21 tahun tersebut. Liverpool kemudian disebut mengincar Alexis Mac Allister. Harganya disebut masih terbilang mahal, yaitu sekitar 60 juta pound sterling. Namun kemudian muncul kabar jika dia hanya ditebus dengan bandrol 35 juta pound sterling. Harganya terbilang murah dengan kualitas yang dimilikinya. Perekrutan Alexis Mac Allister dengan harga murah tersebut dikomentari John Barnes. Legenda Liverpool itu ikut senang The Reds bisa memboyong Mac Allister dengan harga miring. Dia menilai Mac Allister mestinya dibanderol tinggi. Selain masih muda, sang gelandang berstatus juara dunia plus punya pengalaman bermain di Premier League. Mac Allister benar-benar murah. Brighton sangat lihai di pasar transfer. Mereka membeli pemain dan mereka menjualnya dengan mendapatkan lebih banyak uang, ujarnya. Pada bonus co-debits via Sportskida. Dengan standar hari ini, Mac Allister adalah perekrutan yang murah. Seorang pemenang Piala Dunia pada usia 24 tahun dengan kualitas dan pengalaman Premier League-nya. Ini adalah perekrutan yang bagus, ujar Barnes. Liverpool tak berhenti memboyong gelandang baru setelah Alexis Mac Allister. Kabarnya mereka mungkin akan mendatangkan 2 gelandang baru lagi. Liverpool disebut mengidamkan servis Kieran Thuram dari Nice. Manu Kone dari Borussia Mönchengladbach juga masuk radar transfer mereka. Kemudian ada gelandang muda Bayern Munchen, Ryan Gravenberch. Liverpool juga dikabarkan masih berniat mendatangkan Nicolo Barella dari Inter Milan. Transfer analisis. Manchester United menanti kejutan selanjutnya dari Erik ten Hag. Ten Hag melakukan pekerjaan yang sangat baik sebagai pelatih MU di musim pertamanya. Dia berhasil mengantarkan The Red Devil ke zona UCL, masuk ke final Piala FA, dan memenangkan trofi Piala Liga. Sungguh itu membuatnya harus mendapat pujian. Tapi itu belum cukup. Ten Hag bersama MU akan kembali melakukan aktivitas transfer di musim panas ini guna meningkatkan kekuatan klub itu. Manchester United adalah klub besar, terbesar di Inggris malah kalau dilihat dari raihan trofi domestiknya. Namun selama beberapa musim, MU seakan kehilangan taji dan terus saja jadi bahan lawakan akun troll bola. Ten Hag yang diangkat jadi pelatih musim panas lalu jelas punya tugas berat guna memulihkan kembali marwah The Red Devil. Ten Hag melakukan pekerjaannya pelan-pelan. Musim ini sebagian puzzle Ten Hag sudah mulai tersusun. Dia sudah menemukan the winning teamnya, termasuk dalam tim itu duet Varane, Lisandro, trio gelandang Casemiro, Eriksen, Bruno, serta Rashford yang tidak bisa dihentikan dalam mencetak gol. Akuilah jika the winning team MU ini bermain lengkap dan perform, maka MU adalah salah satu dari 3 tim terkuat di Inggris kalau bukan yang terkuat. Namun justru disitulah masalahnya, yaitu kedalaman skuad. MU punya the winning team, tapi jika salah satu saja dari mereka absen,
kapal The Red Devils akan limbung. Faktanya, MU hanya memenangkan 5 pertandingan dari 15 pertandingan yang mereka lalui tanpa Bruno Fernandes. Mereka juga hanya memenangkan 7 dari 15 pertandingan tanpa Casemiro. Yang paling jomplang, mereka memainkan 24 laga tanpa Rashford dan hanya mencetak 3 gol. Ini agak gila. Nah, guna memperkuat skuadnya, MU tentu harus membeli beberapa pemain. Namun pemain yang mana? Masalahnya, setiap bursa transfer akan ada banyak sekali pemain yang dihubungkan dengan MU. Sampai-sampai ada kelakar penulis di 442 menyebut saat musim panas, MU akan membeli semua pemain dan memasukkan mereka di bangku cadangan. Ten Hag sendiri disebut-sebut sudah mempunyai beberapa nama di kantongnya. Salah satunya yang paling santer dihubungkan adalah Declan Rice. Ini bukan nama yang asing bagi direksi dan fan MU. Nyaris di setiap bursa transfer, Rice selalu dirumorkan akan hengkang ke Old Trafford. Rice dinilai akan sangat cocok untuk menemani Casemiro di posisi double pivot. Atributnya sesuai. Kabarnya dia juga tertarik untuk hengkang dari West Ham. Mengejar tanda tangan Rice bagi United agaknya lebih masuk akal daripada mengejar Frenkie de Jong dari Barcelona. Nah, penghalang utama transfer Rice ke MU adalah harganya. West Ham tidak akan melepas aset berharganya itu dengan harga murah. Nominalnya diyakini ada di angka 100 juta euro. Nominal yang cukup besar untuk MU. Belum lagi mereka harus bersaing dengan Arsenal guna mendapatkan tanda tangan Rice. Selain Rice, MU juga dikabarkan tengah mendekati Mason Mount. Gelandang Chelsea itu disebut masuk dalam daftar transfer MU oleh 2 situs kenamaan, 442 dan Sky Sport. Bahkan katanya MU sudah mencapai kesepakatan personal dengan pemain Inggris tersebut. Mount adalah pemain yang bagus. Dia menawarkan keleluasaan di lini tengah. Jadi pengatur serangan bisa, jadi pembantu pertahanan juga bisa. Menurut analisis Sky Sport, Mount disebut sebagai all-round player. Barangkali ini benar, sebab dia memang bermain di pos tersebut selama dilatih Thomas Tuchel. Jika benar gabung MU, Mason Mount akan jadi opsi bagus sebagai backup untuk Bruno Fernandes dan Christian Eriksen. Visinya sebagai all-round player akan memudahkan Ten Hag untuk menaruhnya baik di posisi nomor 10 ataupun double pivot. Sayangnya, kendala terbesar untuk mendatangkan Mason Mount adalah harganya yang kelewat mahal. Chelsea membandrolnya di angka 80 juta euro. Selain Mason Mount, ada sejuta gelandang lainnya yang dihubungkan dengan kepindahan ke Theatre of Dream, Old Trafford. Mereka diantaranya adalah Gavi, Alexis McAllister, Joao Palhinha, Kevin Simon, Ruben Neves, Yuri Tielemans, dan James Maddison. Namun di antara mereka tetap kepindahan Mason Mount lah yang paling diingini para fans. Diskusi tentang kepindahannya mencapai 72% di Transfermarkt. Guna menyiasati transfer Mason Mount, MU dikabarkan menawarkan Harry Maguire sebagai tambahan guna menurunkan harga si pemain. Hal ini membawa kita pada kesimpulan selanjutnya bahwa Manchester United memerlukan bek baru, setidaknya sebagai pelapis Varane dan Lisandro Martinez.
Ada beberapa nama yang dikaitkan termasuk Alessandro Bastoni, Jurrien Timber, Fikayo Tomori, dan pemain-pemain lainnya. Namun ada satu nama favorit. Ten Hag dikabarkan kepincut dengan bek Napoli, Kim Min-jae, yang baru saja mengantar Napoli meraih Scudetto Serie A Liga Italia. Kim memang melakukan pekerjaan luar biasa sejak didatangkan dari Fenerbahce musim panas lalu. Dia berhasil menambah lubang yang ditinggalkan Kalidou Koulibaly di tubuh Il Partenope. Menurut beberapa sumber, harga Kim cukup terjangkau meski masih tergolong mahal. Eurosport menulis harganya 53 juta euro, 53 juta euro. Sementara Express menulis harganya 43 euro. Meski sudah punya daftar harga, Napoli sepertinya lebih suka Kim bertahan barang semusim lagi di Diego Armando Maradona Stadium. Erik ten Hag memang memerlukan banyak tambahan pemain. Mason Mount dan Kim Min-jae barangkali opsi yang bagus, dan membayangkan MU diperkuat mereka berdua cukup menjanjikan. Namun kendala utama setan merah di bursa transfer kali ini adalah soal budget transfer yang terbatas. Dilansir dari goal.com, Ten Hag dibekali dana transfer tak lebih dari 100 juta euro. Jika ingin menghemat budget, ada beberapa saran nama yang bisa dipertimbangkan manajemen. Untuk posisi bek ada Axel Disasi, bek tengah AS Monaco. Menurut perkiraan 442, Monaco akan dengan senang hati melepas beknya itu di angka 40 juta euro saja. Sementara untuk posisi gelandang, alih-alih Mason Mount, MU bisa mendatangkan Youri Tielemans. Dia saat ini tersedia gratis di bursa sebab berstatus bebas transfer. Atribut pemain Belgia itu tidak beda jauh dengan Mount. Namun untuk mendapatkannya, MU harus bersaing dengan Spurs, Newcastle, Chelsea, dan Aston Villa. Mengapa MU harus menghemat budget? Tentu saja agar bisa mendatangkan buruan utama mereka, striker tajam yang bisa menghasilkan 25 gol dalam semusim. Ten Hag sudah mengonfirmasi ini bahwa target utama mereka di bursa nanti adalah mencari striker baru. Melansir dari Sky Sports, list nomor 1 MU adalah Harry Kane. Sudah bukan rahasia lagi bahwa MU kebelet mendatangkan Harry Kane, dan kayung bersambut, Kane juga ingin pindah ke MU guna memenangkan gelar. MU dan Kane bagai sepasang kekasih yang saling mencinta. Sepasang kekasih yang saling mencinta. Namun di antara sepasang kekasih ini ada sosok botak keras kepala yang sulit untuk dibujuk. Levy, pemilik Tottenham, kendati sudah menetapkan batas harga 100 juta euro untuk Kane, sepertinya akan tetap menghalangi Kane bergabung ke klub rival. Kane adalah penyerang yang sudah teruji tajam di Liga Inggris. Dia opsi yang lebih masuk akal ketimbang Kolo Muani, Gonzalo Ramos, ataupun Victor Osimhen yang harganya pun tak kalah selangit. Kane bisa jadi seperti Robin van Persie di MU dulu, seorang striker yang sudah teruji yang langsung bisa mempersembahkan gelar buat klub. Cuma Kane sudah memasuki kepala 3, dia tidak cocok untuk proyek jangka panjang. Proyek jangka panjang yang juga jadi tugas berat Ten Hag di MU. Sebagian besar kerangka The Winning Team-nya saat ini sudah melewati masa prime-nya sebagai pesepak bola. David De Gea, Casemiro, Christian Eriksen, dan sebentar lagi menyusul Varane dan Bruno. Jika MU mendatangkan Kane, maka makin bertambah saja nama tua di skuad Manchester United sekarang.
Sebenarnya ada nama lain yang lebih murah untuk MU di posisi striker. Dia adalah bomber milik Ajax Amsterdam, Mohamed Kudus. Dipercaya Ajax hanya akan membandrol Mohamed Kudus dengan harga di kisaran 40 juta euro saja. Namun yaitu Manchester United harus siap dengan segala resikonya sebab dia belum teruji di level tinggi Premier League, Liga Inggris. Mengenal era baru Liga Saudi di dunia sepak bola. Dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola dunia telah menyaksikan munculnya perubahan menarik dalam industri cabang olahraga yang selalu penuh dengan gairah ini. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah munculnya era baru Liga Saudi di dunia sepak bola, ditandai dengan kepindahan Cristiano Ronaldo ke Al Nassr FC. Dengan perkembangan yang cepat dan ambisi yang tinggi, liga ini telah berhasil menarik perhatian dunia, menciptakan kegembiraan baru, serta memperluas cakrawala salah satu olahraga yang paling dicintai di planet ini. Salah satu kunci sukses Liga Saudi adalah komitmen yang kuat dalam hal investasi. Klub-klub di liga ini telah menerima suntikan dana yang signifikan melimpah dari investor lokal dan internasional. Dengan kekayaan minyak yang melimpah, Arab Saudi memiliki sumber daya finansial yang tak ternilai harganya. Hal inilah yang memungkinkan klub-klub di negara ini membangun skuad bintang dan merekrut pemain terkenal dari seluruh dunia. Investasi yang kuat ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi klub-klub tersebut, namun juga memperkuat daya saing mereka di panggung dunia. Selain investasi dalam skuad pemain, Liga Saudi juga berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur sepak bola yang modern dan canggih. Stadion-stadion baru yang megah dan fasilitas pelatihan yang lengkap telah dibangun di seluruh negeri, tentunya dengan manajemen yang baik dan siap. Dengan fasilitas yang memadai, klub-klub di liga ini bisa memberikan lingkungan yang optimal bagi pemain untuk berkembang dan berkompetisi di level tertinggi. Ini juga memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para penggemar karena mereka dapat menikmati pertandingan sepak bola dalam suasana yang nyaman dan modern. Sebagai daya tarik global, seiring dengan investasi dan pembangunan infrastruktur, Liga Saudi telah berhasil menarik perhatian para pemain, pelatih, dan pecinta sepak bola dari seluruh dunia. Klub-klub di liga ini telah merekrut pemain terkenal seperti CR7, Cristiano Ronaldo, dan Karim Benzema. Keberadaan pemain-pemain berkualitas ini menunjukkan bahwa Liga Saudi menjadi destinasi menarik bagi para bintang sepak bola global. Selain itu, liga ini juga menarik minat para pelatih top dunia untuk berkiprah di sana. Semua ini telah membantu Liga Saudi memperoleh daya tarik global yang kuat dan menjadi sorotan di dunia sepak bola. Adalah potensi Liga Saudi dengan investasi kuat, infrastruktur modern, dan pemain terkenal. Liga Saudi berpotensi untuk menjadi salah satu liga sepak bola terbaik di dunia. Namun, reputasi tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor itu saja, namun juga sejarah dan daya tarik global tadi. Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, dan Liga Jerman misalnya telah membangun reputasi selama bertahun-tahun. Liga Saudi perlu waktu untuk membangun prestasi dan reputasi yang sebanding. Dengan komitmen jangka panjang, pengembangan kompetisi, dan para pemain berkualitas, liga ini bisa bersaing dengan liga terbaik dunia.
Pemenang Ballon d'Or Karim Benzema memilih pindah ke Al Ittihad daripada menandatangani perpanjangan kontrak baru di klub lamanya Real Madrid. Striker Prancis ini mengakhiri hubungannya dengan Madrid setelah 14 tahun untuk memulai babak baru di Liga Saudi setelah setuju dengan kontrak menguntungkan 3 tahun bersama Al Ittihad yang akan resmi dimulai pada 1 Juli 2023. Dalam acara pengenalan yang spektakuler, Benzema dipresentasikan di depan sekitar 60.000 penggemar dengan kembang api dan sorakan yang mengiringinya. Dia juga diberi kembali Ballon d'Or yang dia menangkan tahun lalu. Benzema mengucapkan terima kasih kepada para pendukung dan menyebut momen ini sangat istimewa. Sementara dilaporkan Al Ahly bersedia menawarkan kontrak senilai 100 juta plus bonus kepada Riyad Mahrez untuk meninggalkan Manchester City, kata sebuah sumber terdekat kepada ESPN. Delegasi yang termasuk Presiden klub Arab Saudi Walid Muad telah berada di London untuk membahas kemungkinan transfer dengan beberapa pemain termasuk Mahrez. Meski masih memiliki 2 tahun kontrak dengan City, Riyad Mahrez dilaporkan frustasi dengan kurangnya waktu bermain di bawah kepemimpinan Pep Guardiola musim ini. Al Ahly berharap bisa merekrut Mahrez ke Liga Saudi. Saat ini belum jelas apakah City akan mengizinkan Mahrez pergi dan berapa biaya yang akan mereka minta. Era baru Liga Saudi di dunia sepak bola membawa harapan baru dan gairah yang segar bagi perkembangan industri sepak bola yang menjadi favorit banyak orang ini. Investasi yang kuat, pembangunan infrastruktur yang modern, dan daya tarik global telah membuat liga ini menjadi salah satu kompetisi sepak bola yang menarik di dunia. Dengan melihat pencapaian dan perkembangannya yang pesat, dapat kita harapkan bahwa Liga Saudi akan terus tumbuh dan menginspirasi klub-klub serta negara-negara Asia lain untuk mengembangkan potensi sepak bola mereka. Perkembangan Liga Saudi adalah sebuah era baru yang positif dan menjadi sebuah babak baru yang sangat menjanjikan dalam perjalanan olahraga sepak bola dunia. Para bintang yang pergi dalam pergantian generasi sepak bola. Dalam dunia sepak bola, perubahan adalah hal yang pasti dan para bintang yang telah lama berkiprah di klub-klub besar mulai menampaki tahap akhir karir mereka. Meskipun sulit untuk menerima kenyataan bahwa waktu berjalan begitu cepat, namun itulah siklus alamiah dalam dunia olahraga. Para pemain veteran perlahan-lahan mulai meninggalkan klub-klub besar dan memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk tampil dan berkembang. Regenerasi pemain baru menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keberlanjutan dan perkembangan sepak bola. Pergantian generasi ketika bintang-bintang sepak bola meninggalkan klub-klub besar seperti yang terjadi belakangan ini, kita seringkali disuguhkan dengan perasaan campur aduk dari para penggemar. Para fans ini akan merindukan penampilan mereka yang brilian dan momen-momen indah yang mereka ciptakan di lapangan. Namun akhirnya semua pihak akan paham bahwa ini adalah bagian dari siklus alamiah dalam olahraga. Seperti pepatah yang mengatakan, yang pasti dalam hidup ini adalah perubahan. Para bintang yang meninggalkan klub-klub besar adalah contoh. Beberapa nama besar telah meninggalkan klub-klub besar yang mereka perkuat selama bertahun-tahun. Misalnya Cristiano Ronaldo, salah satu pemain terbaik sepanjang masa, memutuskan untuk meninggalkan Real Madrid, Juventus, Manchester United. Lionel Messi, sosok yang
ikonis dalam sepak bola juga meninggalkan Barcelona dan pindah ke PSG dan sedang dalam proses untuk meninggalkan PSG. Perpisahan mereka meninggalkan kesan yang mendalam di hati para penggemar mereka, namun juga membuka jalan bagi para pemain muda yang berbakat untuk naik ke panggung besar. Pentingnya regenerasi pemain baru. Regenerasi pemain baru merupakan aspek penting dalam perkembangan sepak bola. Dengan peralihan generasi, klub-klub memiliki kesempatan untuk menemukan pemain muda yang memiliki potensi untuk menjadi bintang masa depan. Pemain muda yang diberikan kesempatan bermain di level tertinggi akan belajar dan berkembang dengan cepat sambil menunjukkan kemampuan mereka kepada dunia. Regenerasi pemain baru juga memberikan kesempatan bagi klub-klub untuk membangun tim yang kuat dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Adalah peran klub dalam regenerasi pemain baru. Sejumlah klub besar memiliki tanggung jawab besar dalam proses regenerasi pemain baru. Mereka perlu memiliki sistem pengembangan pemain yang baik seperti akademi pemuda yang terstruktur dan program pelatihan yang efektif. Klub-klub ini juga harus memberikan kesempatan bermain kepada pemain muda dengan memberikan waktu bermain yang cukup di tim utama. Dengan demikian, pemain muda bisa merasakan tekanan dan intensitas pertandingan di level tertinggi yang akan mempercepat pertumbuhan mereka sebagai pemain sepak bola profesional. Kontribusi para bintang. Meskipun para bintang yang meninggalkan klub-klub besar mungkin tidak lagi memperkuat tim tersebut, pengalaman dan warisan mereka tetap terjaga. Meskipun para bintang yang meninggalkan klub-klub besar mungkin tidak lagi memperkuat tim tersebut, pengalaman dan warisan mereka tetap berharga. Para pemain veteran bisa membagikan pengetahuan dan pengalaman mereka kepada pemain muda, membimbing mereka dalam perjalanan mereka ke puncak karir sepak bola mereka. Pada saat yang sama, keberangkatan para bintang memberikan ruang bagi pemain muda untuk tampil dan membuktikan diri, memicu semangat kompetisi sekaligus memperkaya kualitas tim. Real Madrid menghadapi tantangan tak terduga dengan kepergian Karim Benzema yang mengingatkan pada kejadian ketika Zinedine Zidane meninggalkan klub. Mengisi kekosongan tersebut bukanlah hal yang mudah, namun Madrid harus memanfaatkan regenerasi ini sebagai kesempatan untuk membangun tim yang lebih kuat di masa depan. Dengan melibatkan pemain muda dan melakukan transfer cerdas, Madrid akan bisa menghadapi masa depan dengan optimis dan terus mencetak sejarah baru di dunia sepak bola. Pergantian generasi dalam sepak bola adalah bagian alami dari perkembangan olahraga ini. Meskipun sulit untuk melepaskan diri dari kenangan dan kontribusi para bintang yang meninggalkan klub-klub besar, kita harus mengakui pentingnya regenerasi pemain baru. Proses ini memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk tampil dan berkembang sambil membangun fondasi tim yang kuat di masa depan. Dengan demikian, harapannya sepak bola akan terus menawarkan pergembiraan dan keajaiban melalui hadirnya pemain-pemain muda yang berbakat. Jangan lupa komen, like, and subscribe channel Diki Super Soccer TV yang selalu menghadirkan berita-berita terkini seputar Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, Liga Belanda, dan liga-liga top lainnya.
tak ada pembicaraan antara Inter dan Chelsea soal transfer Lautaro Martinez. Wakil Presiden Inter Milan, Javier Zanetti, membantah kabar bahwa pihaknya sedang dalam pembicaraan dengan Chelsea mengenai kepindahan Lautaro Martinez. Lautaro menjadi bagian dari lini depan Inter sejak tahun 2018 lalu. Striker timnas Argentina tersebut sudah teruji ketajamannya dalam beberapa musim terakhir. Di musim 2022-2023 kemarin, Lautaro berhasil mengemas 28 gol dan 11 assist bagi Nerazzurri. Itu menjadi catatan terbaik dalam karirnya di Giuseppe Meazza. Berkat penampilan apiknya itu, Lautaro banyak dikaitkan dengan sejumlah klub Eropa. Salah satunya adalah Chelsea, jagoan Liga Inggris yang sedang mencari penyerang baru. Chelsea dilaporkan telah mengadakan pembicaraan dengan Inter terkait transfer Lautaro, namun Zanetti dengan tegas membantahnya. Tidak terjadi apa-apa dengan klub lain mengenai Lautaro, tidak ada negosiasi, kata Zanetti di akun Twitter Fabrizio Romano. Saya jamin Lautaro sangat bahagia di Inter. Soal Lionel Messi, Zanetti juga berbicara tentang Lionel Messi. Bintang Argentina tersebut diketahui baru saja bergabung dengan klub MLS Inter Miami. Dia membuat keputusan olahraga dan keluarga untuk pergi ke Amerika Serikat selanjutnya. Dia menginginkan ketenangan pikiran, jadi dia pasti akan membuat MLS berkembang pesat, ujar Javier Zanetti, dikutip dari laman Sport. Gak jadi ke Manchester United atau Chelsea, Neymar bakal bertahan di PSG. Rumor Neymar akan berkarir di Inggris pada musim panas nanti nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Penyerang asal Brasil itu dilaporkan akan bertahan di PSG pada musim panas ini. Di musim panas ini, PSG lagi bersih-bersih tim. Juara Liga Prancis itu mulai mendepak sejumlah pemain mereka untuk menyeimbangkan raca keuangan mereka. Salah satu pemain yang dikabarkan akan cabut dari PSG adalah Neymar. Sang penyerang dilaporkan ingin pergi dari PSG untuk mencari pengalaman baru. Neymar sendiri dikabarkan ingin cabut ke Inggris, di mana Chelsea dan Manchester United digosipkan tertarik menggunakan jasanya. Namun laporan dari El Equipe, situasinya kini sudah berubah, di mana Neymar ingin bertahan di PSG. Menurut laporan tersebut, Neymar ingin bertahan di PSG karena faktor pelatih baru mereka. PSG memang sedang mencari manajer baru. Mereka butuh pengganti Christophe Galtier yang dipecat manajemen Les Parisiens di akhir musim kemarin. PSG dikabarkan akan segera menunjuk manajer baru mereka. Luis Enrique disebut-sebut akan menjadi manajer baru PSG untuk musim depan. Kontrak Neymar sendiri di PSG akan habis di tahun 2025 mendatang. Jika Enrique benar-benar bergabung dengan PSG, maka ia mempertimbangkan untuk memperbarui kontraknya di Les Parisiens. Manchester United bisa tikung Tottenham Hotspur untuk jasa David Raya. Ada berita baru beredar seputar perburuan kiper baru Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan masih berpotensi untuk membajak jasa David Raya.